SQL adalah bahasa atau perintah yang digunakan untuk mengakses data pada sebuah sistem database. SQL ini memiliki kemampuan untuk mengatur data, mana yang perlu ditampilkan, dan juga membuat data tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya. SQL ini digunakan untuk pengolahan data yang berbasis relasional, baik itu mengakses, mengubah, menghapus, dan memanipulasi data tersebut. Perintah yang sering disebut juga dengan query. Query ini biasanya berbentuk sintaks sederhana yang berisi instruksi manipulasi data. Sejarah perkembangan SQL. SQL pertama kali dibahas oleh seorang peneliti bernama Johnny Orexel pada artikel yang diterbitkan bulan Juni tahun 1970. Pada artikel tersebut, Johnny Orexel membahas mengenai pengertian dari bahasa pengelolaan sistem database yang disebut dengan SQL atau Structured English Query Language. Karena istilah tersebut terlalu panjang dan sulit untuk diterjemah, maka muncullah SQL yang digunakan sampai sekarang. Setelah melalui proses standarisasi mulai dari tahun 1970 sampai 1986, SQL mengalami perbaikan pertama pada tahun 1989. Berkat kemudahan SQL mulai digunakan oleh berbagai RDBMS atau Relational Database Management System dengan versi yang berbeda-beda. Dari sini sering muncul masalah kompatibilitas antar satu aplikasi database dengan yang lainnya karena tidak menggunakan penerapan SQL yang sama. Sehingga pada tahun 1986, ANSI atau American National Standard Institute menentukan standar untuk SQL yang diharapkan untuk meningkatkan keberagaman aplikasi RDBMS tersebut. SQL. Yang pertama itu membuat database. Perintah yang digunakan untuk membuat database adalah create database. Yang kedua itu untuk mengaktifkan data. Untuk mengaktifkan data biasanya digunakan use. Yang ketiga itu menampilkan database.
Perintah yang digunakan untuk menampilkan database adalah show database. Yang keempat itu menghapus database. Untuk menghapus database biasanya menggunakan drop database. Yang kelima itu membuat tabel. Perintah yang digunakan untuk membuat tabel menggunakan grid tabel. Yang keenam itu menghapus tabel. Biasanya menggunakan drop tabel. Yang ketujuh itu melihat struktur tabel. Untuk melihat struktur tabel ini biasanya menggunakan describe. 8 itu menghapus data. Query yang digunakan untuk menghapus data adalah delete from. Ada 3 jenis perintah database SQL. Yang pertama itu data definition language atau DDL. DDL adalah metode query SQL yang digunakan untuk memberikan definisi data pada sebuah database. DDL membuat tabel baru, mengubah dataset dan menghapus data. Ada 5 perintah dasar dari DDL, yaitu yang pertama itu grid. Grid itu perintah yang digunakan untuk membuat sebuah database baru, baik dalam bentuk tabel maupun kolom baru. Yang kedua itu ada alter. Query ini biasanya digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Biasanya dalam hal nama, menambahkan atribut dan menghapus kolom. Yang ketiga itu rename. Perintah ini digunakan untuk mengubah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada pada database. Yang keempat itu ada drop. Drop itu query drop digunakan untuk menghapus elemen database apapun yang kita inginkan, mulai dari database, tabel sampai indeks. Itu yang terakhir ada show. Show itu digunakan untuk menampilkan data yang ada pada database. Kedua, data manipulation language atau DML. DML ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Insert itu digunakan untuk memasukkan record atau data baru dalam database. Select digunakan untuk menampilkan maupun mengambil data pada sebuah tabel. Data yang diambil tidak hanya terbatas pada satu jenis, yaitu ada yang ketiga itu ada update. Digunakan untuk melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Berguna jika ada kesalahan input pada saat membuat tabel. Selanjutnya ada delete. Delete ini digunakan untuk menghapus record yang ada dalam tabel database. Data control. Control language atau DCL digunakan untuk mengatur hak yang dimiliki oleh pengguna dalam hal database, tabel maupun file. Melalui perintah DCL ini, admin database bisa dengan mudah menjaga kerahasiaan sebuah database. Query dasar DCL dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama yaitu grant, digunakan saat admin memberi user. Yaitu yang kedua ada revoke, digunakan untuk membatalkan hak izin seorang user. Yang ketiga itu ada commit. Commit ini digunakan untuk menetapkan penyimpanan database. Yang keempat ada namanya rollback, digunakan untuk membatalkan penyimpanan database. Definisi perancangan basis data. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan perancangan database ialah untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Yang kedua itu memudahkan pengertian struktur informasi, mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan seperti response time, processing time, dan storage space. Masalah penyimpanan data skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan.
Yang pertama itu redundasi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundasi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang, penyimpanan, dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Pembaruan ke database dengan redundasi yang sedemikian berpotensi menjadi konsisten. Pada tabel di atas, nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut redundasi data dalam basis data. Itu yang kedua, anomali. Anomali pembaruan beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi pembaruan pada jurusan seperti Ananda harus dibuat konsisten. Dalam sebuah rekod yang berkaitan dengan mahasiswa tanda kutip Ananda, jika 1 dari 3 rekod tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Yang ketiga itu anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan, fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Yang keempat itu ada namanya anomali penghapusan. Anomali ini jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Terus perancangan basis data yaitu yang pertama itu analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan sering pada persyaratan kinerja. Kita harus mencari tahu apa yang diinginkan dari pengguna dari basis data. Biasanya proses informasi yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini, dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah-langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Yang kedua itu perancangan basis data. Perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data, bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model ER. Model ER adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah
untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna, dan pengembangan memikirkan data dan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. ER ini memfasilitasi diskusi di antaranya semua orang yang terlibat dalam proses desain, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis pada saat yang sama. Desain awal yang cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial. Sistem desain base data logis harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain base data dan mengubah desain base data konseptual menjadi skema base data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional karena itu tugas desain logis, yaitu untuk mengubah skema ER menjadi skema database relasional. Normalisasi merupakan sebuah teknik logika desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam satu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tujuan utama dari normalisasi database adalah untuk mengurangi atau menghilangkan redundasi data atau pengulangan data. Adalah untuk memastikan data yang ada berada di tabel yang tepat. Yaitu tahapan normalisasi database. Yang pertama itu normalized from atau UNV, bentuk data yang tidak normal, adanya pengulangan grup pada data sehingga menjadi masalah saat melakukan manipulasi data. Yang kedua itu first normal from atau 1NF. Bentuk normalisasi ini adalah mengelompokkan beberapa data sejenis agar dapat mengatasi anomali yang terjadi. Yaitu yang ketiga second normal from atau 2NF. Bentuk normal yang kedua ialah melakukan dekomposisi tabel dan mencari kunci primer dari setiap tabel. Yaitu yang keempat thread normal from atau 3NF. Bentuk normalisasi data ini tidak diperkenalkan adanya atribut yang bergantung pada field lain dan pada kunci primer, maka atribut tersebut harus dipisah ke tabel baru. Satu yang kelima kode normal from atau BCNF. Bentuk normalisasi ini bertujuan untuk mengatasi anomali dan overlap yang tidak dapat diatasi dalam bentuk 3NF. Dan yang keenam fifth normal from atau 5NF. Sementara itu tahapan 5NF itu untuk mengatasi terjadinya join independent sehingga terjadi pemecahan relasi menjadi dua. Istilah penting dalam bentuk normalisasi. Yang pertama itu field, atribut kunci setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau satu field yang dapat mewakili record. Yaitu ada candidate key, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yaitu ada composite key, kunci candidate yang berisi lebih dari satu atribut. Ada primary key, candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Ada juga alternate key, candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Ada foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Manfaat normalisasi yaitu yang pertama menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil.
Yang kedua itu pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat. Karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga itu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Biasanya lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yaitu yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima itu semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih banyak untuk mengontrol penempatan fisik data. Atau yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karena perintahnya modifikasi data lebih cepat. Yaitu yang ketujuh itu ada sejumlah kecil nilai nol dan redundasi. Hal ini membuat basis data lebih kompak. Yaitu yang delapan, anomali modifikasi data berkurang. Yang kesembilan itu secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Ketergantungan dalam normalisasi atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data, dependensi lebih sering disebut fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara hubungan batasan keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi, atau lebih jelasnya nilai dalam suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dependensi akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contoh yaitu NIM, nama mahasiswa. NIM secara fungsional itu menentukan nama mahasiswa karena untuk setiap